Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, selamat pagi semuanya. Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Alea Azara. Saya perwakilan dari SMP Negeri 2 Sekedong. Hari ini saya nak menceritakan sebuah dongeng yang judulnya Kisah Putung Tempat. Dengarkan baik-baik ya. Pada zaman dahulu, di atas gunung Kujau yang hijau dan sejuk, hiduplah sepasang suami istri dengan keenam anaknya. Suaminya bernama Sabung Mengulu dan istrinya bernama Pukat Mengawang. Keenam anaknya dari yang paling tua sampai yang paling bungsu adalah Belang Pinggang, Suluh Duit, Buku Labu, Terentang Kemanai, Putung Keempat, dan Bui Nasi. Dari keenam bersaudara tersebut, cuman Putung Keempat yang perempuan. Sebenarnya Sabung Mengulu dan istrinya punya satu lagi anak laki-laki, tapi dia udah meninggal waktu masih kecil. Pekerjaan Sabung Mengulu dan istrinya adalah bercocok tanam di ladang. Suatu hari, Sabung Mengulu mendapatkan petanda buruk kalau hidup dia tidak akan lama lagi. Sabung Mengulu berpesan kepada anak-anaknya agar buka lagi lahan baru. Anak-anak, sebaiknya kalian buka lagi lahan baru, biar kita bisa bertahan hidup, pesan Sabung Mengulu. Hari udah nak sore, tapi Sabung Mengulu belum lagi keluar dari kepuk. Ketika keenam anaknya menengok ke dalam kepuk tu, ternyata ayahnya udah hilang entah ke mana. Tapi mereka hanya menemukan beberapa bibit tanaman. Barulah pas itu istri dan keenam anaknya sadar kalau pesan ayahnya bukan main-main. Sekarang keenam saudara itu udah jadi yatim. Mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Mereka pun menuruti pesan sang ayah, membuka lahan baru di hutan. Mereka harus bekerja bergilir, mengolah, menanam, dan menjaga ladang. Tapi giliran si Bui Nasi yang jaga ladang, tiba-tiba dia diserang sama makhluk raksasa. Ternyata makhluk raksasa itu adalah jelmaan roh saudaranya. Bui Nasi tidak mengetahui hal tersebut, sehingga terjadilah peperangan. Peperangan itu berlangsung sampai pagi. Akhirnya mereka pun berdamai setelah tahu kalau mereka adalah saudara kandung. Bahkan si raksasa mau nak ngajarkan Bui Nasi tentang cara bercocok tanam. Dengarlah dek, kalau kau nak betul-betul mencocok tanam di ladang, lihatlah gugusan bintang-bintang di langit. Kalau bintang 3, nandakan waktu musim baik untuk menanam padi. Kalau bintang 4, nandakan musim baik untuk menebang kayu. Kalau bintang 5, nandakan kalau padi atau tanaman akan diserang babi hutan atau hama. Pesan si Puyung Gana. Akhirnya si Bui Nasi mendengarkan dengan bersungguh-sungguh dan menyampaikan pesan itu kepada kelima saudaranya. Kelima saudaranya menanam dan bercocok tanam di ladang dengan cara yang diajarkan si Puyung Gana.
Akhirnya mereka pun berhasil panen yang melimpah. Untuk merayakan hasil panen yang melimpah itu, mereka mengadakan acara di rumah dengan 7 hari 7 malam. Mereka mandi-mandi di sungai atau yang biasa disebut mandi simboran dengan gembira. Mereka harus mercikkan air satu sama lain biar tidak terkena penyakit kusta. Tapi mereka lupa mercikkan air dengan si putung keempat. Akhirnya seluruh putung keempat terkena penyakit kusta. Semua panik sampai-sampai saudara si putung keempat mau mengasingkan si putung keempat. Macam mana nih bang? Macam mana kalau misalkan si putung keempat kita asingkan saja? Si putung keempat tak bisa nak nolak perjanjian tersebut. Akhirnya dia pun pasrah dan didudukkan di atas piring pusaka dan rakit dan untuk bertahan hidup. Setelah sehari semalam terombang-ambing, akhirnya dia pun tersangkut pada bubuk ikan milik Haji Melayu. Haji Melayu pun terkejut. Siapa gadis itu? Tanya Haji Melayu di dalam hati sambil menyamperik gadis itu. Hai gadis cantik, apa kau buat sini nih? Kenapa kau di sini? Tapi sebelum sempat putung keempat menjawab, Haji Melayu langsung bertanya kembali karena melihat luka-luka di badan putung keempat. Ini bukan penyakit kusta. Bukannya ini penyakit kusta ya? Kenapa kamu bisa terkena penyakit ini? Tanya Haji Melayu. Haji Melayu pun membawa putung keempat ke dalam rumahnya untuk mengobati luka-lukanya. Setelah semua kembali seperti semula dan si putung keempat menjadi cantik kembali, si Haji Melayu pun terpesona melihat kecantikan si putung keempat. Akhirnya Haji Melayu pun mau menikahi si putung keempat. Tapi dengan syarat Haji Melayu harus melewati ujian agar bisa menikahi si putung keempat. Haji Melayu pun melewati ujian-ujian itu dengan mudah dan akhirnya mereka pun menikah. Sekian dongeng dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.